Setiap orang pasti pernah memiliki jerawat pada wajahnya. Meski umumnya jerawat muncul pada usia pubertas, tapi hingga dewasa pun kita masih bisa berjerawat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, dari kebersihan muka, pola makan, dan ada banyak hal lainnya. Sebelum aku bahas lebih lanjut soal jerawat, aku mau nyapa buat kalian dulu yang baru aja pertama kali mampir di channel ini. Welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Jerawat merupakan penyakit kulit yang terjadi karena produksi minyak berlebih dan penumpukan sel kulit mati. Akibatnya, pori-pori tersumbat dan muncullah jerawat. Normalnya, kulit manusia akan mengeluarkan minyak melalui kelenjar sebasia atau sebum. Kelenjar ini terhubung ke saluran yang mengandung rambut atau biasa disebut folikel. Kelenjar sebum yang tidak dapat melepaskan minyak dengan baik ke kulit akan menyebabkan penyumbatan dan membentuk komedo. Jerawat terjadi ketika komedo pecah. Dan ini ada beberapa jenis jerawat yang biasa kita alami dan muncul di muka. Yang pertama, komedo putih atau whiteheads. Jika pori-pori menutup dan kita melihat ada penjualan kecil berwarna putih atau berwarna kulit, ini yang disebut whiteheads atau komedo putih. Salah satu penyebab bentuk jerawat ini muncul adalah perubahan hormon. Biasanya muncul pada masa-masa tertentu seperti ketika pubertas dan haid. Karena jumlah sebum dan produksi minyak meningkat, akhirnya pori-pori akan tersumbat dan membentuk komedo putih. Kunci menghindari whiteheads ini adalah dengan melakukan eksfoliasi atau pengelupasan kulit. Dua bahan terbaik yang bisa menjaga pori-pori tetap bersih adalah salisilat dan glikolat. Selain itu, kita bisa meminimalkan konsumsi susu, gula, dan karbohidrat sederhana untuk mengurangi terjadinya whiteheads. Yang kedua, blackheads. Blackheads atau komedo hitam adalah jenis jerawat yang naik ke permukaan kulit dan muncul berwarna hitam. Warna hitam pada ujung jerawat muncul karena pigmen kulit yang meningkat, bukan karena kotoran atau debu sehingga tidak bisa dibersihkan. Blackheads paling sering muncul di area pipi, dagu, dan juga hidung. Bentuk jerawat ini juga disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati, produksi minyak berlebih, dan bakteri yang menyumbat pori-pori. Untuk mengatasi komedo hitam, ada baiknya kita berkonsultasi dengan profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang ketiga, papula. Papula merupakan benjolan kecil berwarna merah dengan diameter kurang dari 5 mm. Papula tidak mempunyai pusat nanah berwarna kuning atau putih. Tapi ketika papula menumpuk, dia akan menjadi jerawat dengan tipe pustula. Jerawat papula biasanya muncul ketika komedo baik yang putih maupun hitam dibiarkan begitu saja. Jika komedo pecah dan bakteri menyebar ke jaringan kulit, maka tubuh akan merespon dengan peradangan untuk melawan bakteri. Yang keempat, pustula. Mirip dengan papula, pustula merupakan jerawat yang terjadi akibat komedo yang meradang. Pustula merupakan jerawat dengan bentuk benjolan kecil dengan warna kemerahan pada kulit yang mengandung cairan putih atau nanah. Pustula bisa tumbuh dengan ukuran yang cukup besar dan tumbuh dengan jumlah yang banyak di satu area. Jerawat pustula bisa bertumbuh di area kulit manapun, namun paling sering diketemui di wajah, dada, leher, dan juga punggung. Dilansir Headline, pustula bisa muncul akibat ketidakseimbangan hormon atau ada perubahan hormon di tubuh. Yang kelima, nodul atau nodular. Jerawat dengan tipe nodular adalah jerawat yang besar, meradang, dan cukup menyakitkan. Pada dasarnya, penyebab jerawat yang satu ini hampir sama dengan jerawat lainnya. Hanya saja, jerawat tipe ini itu muncul karena peradangan yang udah menembus ke bagian kulit lebih dalam. Berbeda dengan jerawat biasa yang sembuh dalam waktu singkat, jerawat nodular bisa bertahan lama hingga berbulan-bulan. Jadi usahakan untuk tidak memecat jerawat ini karena ini akan meninggalkan bekas yang akan lebih sulit untuk dihilangkan. Yang keenam, kistik atau jerawat batu. Jerawat batu atau kistik adalah jerawat yang terjadi akibat penumpukan minyak dan sel kulit mati di jaringan kulit yang jauh di dalam folikel rambut. Jerawat kistik ini termasuk yang jarang terjadi. Penyebabnya adalah perubahan hormon di masa pubertas, tapi bisa juga menyerang orang di usia dewasa. Selain menyakitkan, jerawat kistik ini dapat membuat penderitanya merasa minder, karena ini dapat merubah penampilan. Yang ketujuh, jerawat pasir. Jerawat pasir atau yang biasa kita sebut beruntusan merupakan jerawat bintik kecil yang belum berkembang. Jenis jerawat yang satu ini umumnya tidak terlihat tapi akan terasa jika disentuh. Beruntusan bisa meliputi beberapa jenis jerawat, seperti pustula, komedo putih, dan papula. Penyebab utama jerawat pasir adalah iritasi kulit yang diakibatkan oleh tekanan pori-pori yang berlebihan, adanya panas, dan gesekan di kulit. Bila gesekan terus
terjadi, permukaannya menjadi kasar dan jerawat pun berkembang. Nah, jadi itu tadi beberapa jenis jerawat yang sering muncul di muka kita. Jadi, beda tipe jerawat, beda juga cara penanganannya. Misalnya tipe blackhead dan whiteheads itu adalah tipe non-inflamasi dan tidak meradang. Maka untuk mengatasinya, kita cukup mencuci muka 2 kali sehari, menghindari stres, tetap menjaga hidrasi kulit, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Sementara untuk tipe jerawat inflamatori atau yang meradang, penanganannya pun berbeda. Misalnya menggunakan benzoil peroksida dan asam salisilat, menggunakan antibiotik, dan lain-lain. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian memiliki jerawat yang meradang atau nggak sembuh-sembuh, kalian bisa konsultasikan ke profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share, dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!